Dan melalui sambungan Zoom, kami telah terhubung dengan spesialis keuangan syariah, Greget Kalabuana. Assalamualaikum, selamat malam Mas Greg, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News CNN Indonesia malam hari ini. Kita menyambut bagaimana keputusan penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan sudah di depan mata. Kita tahu ketika bulan suci tiba, bulan Ramadan tiba, warga lebih condong untuk menghabiskan atau spend money, ya kan, karena banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, apa yang sebenarnya harus lebih kita waspadai dan kita perhatikan supaya Ramadan tetap tenang, kantong juga aman ini Mas Greg? Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya ini adalah satu fenomena yang menarik ya, karena terjadi setiap tahun. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah persiapan Ramadan ini diikuti dengan perencanaan yang baik, begitu ya, perencanaan keuangan, perencanaan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan dengan baik, maka yang ada hanyalah excessiveness atau berlebih-lebihan yang kemudian implikasinya yaitu overspending. Nah, ini juga terbukti dari beberapa survei dari beberapa literatur, literasi begitu yang menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia naik 23% pengeluaran menjelang Ramadan. Kemudian juga secara global juga terjadi kenaikan yang sama sampai ke 51%, 78%, over budget, overspending begitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana perencanaannya, kemudian implikasinya pada persiapan Ramadan itu sendiri. Nah, biasanya kalau kita berkaca ke tahun-tahun yang sebelumnya, ada 3 hal yang sebenarnya bisa kita waspadai begitu ya. Yang pertama adalah menjadikan Ramadan yang mindful gitu. Yang kedua tentang self control, dan yang ketiga tentang moderasi gitu. Mindful maksudnya adalah kita sadar bagaimana kita mengeluarkan uang selama Ramadan. Kemudian self control, kita menahan. Karena esensi puasa adalah asyam dan saum gitu. Hanya menahan lapar dan haus, juga menahan emosi, psikologi, mental, pengeluaran, finansial, spiritual begitu. Dan yang ketiga tadi moderasi. Artinya apa? Kita tidak melakukan sikap-sikap yang kikir, tapi juga tidak boros. Jadi di tengah-tengah begitu. Oke, jadi adalah 3 kunci itu tadi yang seperti Mas Greg sampaikan. Intinya secara garis besar kan kita harus menahan apapun itu. Tapi kan pada kenyataannya selama Ramadan atau menjelang Ramadan harga kebutuhan naik, ya kan? Kemudian barang-barang dapur, bahan kebutuhan di dapur. Kemudian belum lagi kita juga harus mengalokasikan misalkan ada hal-hal yang kadang apakah ini dianggap penting atau tidak, seperti misalkan mengirimkan hampers, itu salah satunya. Lalu ada juga kewajiban kita pun untuk memberikan tunjangan hari raya kepada orang yang mungkin bekerja dengan kita seperti asisten rumah tangga, kemudian atau supir, ya kan. Nah, bagaimana kita juga harus membalancekan atau menyeimbangkan itu, Mas Greg? Iya, jadi ada yang namanya skala prioritas. Ini salah satu strategi kita dalam menerapkan tadi ya, mindfulness, kemudian self control dan juga moderation. Ada skala prioritas. Skala prioritas terbagi menjadi 4. Biasanya kita hanya paham kebutuhan dan keinginan, padahal sebenarnya didahului oleh kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu hal-hal yang menyangkut hak orang lain, kemudian juga yang dihukumi wajib oleh negara dan agama, kemudian yang memang harus kita tunaikan di awal. Misalnya adalah zakat, kemudian pajak. Tadi juga disampaikan gaji karyawan, lalu juga sedekah untuk orang tua kita yang membutuhkan, lalu juga cicilan dan utang. Baru setelah itu masuk ke kebutuhan yang memang mendukung keberlangsungan hidup saat ini, misalnya sandang, pangan, papan, budgeting untuk Ramadan, kemudian persiapan untuk Lebaran. Lalu keinginan, nah tadi hampers, kemudian membeli barang-barang baru, pakaian baru, itu bagian dari keinginan. Artinya apa? Dia memberikan nilai tambah, tapi dia tidak mengancam keberlangsungan hidup kita kalau tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah demand. Demand ini sesuatu keinginan yang di backup dengan buying power. Misalnya apa? Kalau kita mau Ramadan, Lebaran, orang-orang renovasi rumah karena untuk open house gitu ya, atau membuat open house nanti pas Lebaran, itu bagian dari demand, hanya ketika di backup oleh buying power. Kalau tidak ada ya tidak perlu dilakukan begitu. Jadi itu yang pertama, kita harus paham skala prioritas. Yang kedua tentang budgeting. Tentu sebenarnya Ramadan ini bagian dari pembentukan habit ya, habit yang 11 bulan sebelumnya juga kita sudah punya budgeting setiap bulannya, tapi memang ada perbedaan, ada hal-hal yang hanya kita keluarkan pada waktu
puasa atau lebaran, misalnya mudik atau buka puasa bersama. Jadi perlu ada penganggaran khusus tambahan yang kita siapkan gitu ya. Dan Oke. budget ini tidak hanya sekedar kita punya, tapi juga kita terapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang belanja. Belanja itu ada 4 variabelnya ya. Jadi mutu, kemudian jumlahnya, waktunya kapan beli, dan di mana kita membeli. Nah, 4 ini harus kita persiapkan betul-betul dengan perencanaan spot spending tadi. Kita mau belanja di mana, kapan, jumlahnya berapa, dan juga mutunya yang seperti apa yang kita mau beli. Iya. Gitu. Nah, terkait dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang muncul selama Ramadan, tadi Mas Greg sudah sampaikan, ada kirim hampers, ada buka bersama, yang kadang-kadang mungkin susah kita tolak karena mungkin sebagai momen untuk reunian, untuk ketemu dengan teman-teman lama itu juga. Nah, bagaimana kemudian kita harus memahami ada kebutuhan dan juga ada keinginan. Kadang-kadang kan dua hal itu susah untuk dibedakan. Nah, bagaimana kalau kita juga tadi Mas Greg sampaikan pos alokasi anggaran budget untuk di kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan ini, Mas Greg? Ya, sebenarnya kita bisa membedakan dengan sangat mudah ya. Kalau kita mau jujur, tapi tadi disampaikan bahwa ini memang sangat tipis sekali perbedaannya. Ibarat kalau kita makan itu kan kebutuhan. Tapi ketika makan ini ada ketentuannya. Misalnya, harus di restoran yang mahal, itu berarti keinginan begitu. Jadi kita seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya tentang buka puasa bersama. Saya melihat ini ada 2 hal positif dan negatif. Gitu. Kalau kita melihat ini sebagai ajang silaturahim, kemudian kita bisa berbagi ke rekan-rekan atau saudara, itu sangat baik. Tapi ketika kemudian waktu buka puasa yang dibahas adalah tentang flexing, kemudian menjadikan orang lain, fitnah, gosip, melupakan sholat, saya pikir jadi mudarat begitu ya, sehingga perlu kita hindari. Makanya tidak semua ajakan buka puasa bersama harus diiyakan, karena terutama untuk yang punya keluarga, tentu keluarga menjadi prioritas gitu ya. Kemudian kita juga bisa punya alternatif buka puasa, tidak harus ke mall atau kafe, karena pasti akan sangat penuh sesak, sehingga juga nanti kita akan antri dan lain-lain. Bisa juga di rumah, gitu, di rumah salah satu rekan. Atau yang ketiga dengan cara potluck, jadi buka puasa dengan bawa makanan masing-masing. Itu lebih seru gitu ya. Artinya tidak harus semua diiyakan. Kembali ke budgeting tadi, kita sudah menganggarkan budgeting untuk buka puasa bersama, ya berarti itu batasannya. Kalau sudah melebihi berarti memang harus kita tolak. Gitu. Oke, pintar-pintar mengatur pos keuangan untuk menentukan juga apa yang menjadi fokus atau prioritas, ya kan? Kita ingin menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Nah, salah satunya adalah mungkin alternatif untuk berinvestasi. Itu yang juga mungkin bisa menjadi alternatif kita untuk menjadikan Ramadan yang penuh berkah. Nah, investasi syariah yang Mas Greg lihat di bulan Ramadan ini bagaimana? Ya, investasi itu one step ahead after saving ya. Jadi kita setelah punya tabungan, kita punya dana darurat, baru kita investasi. Artinya jangan kemudian kita memaksakan untuk berinvestasi dengan cara berutang misalnya gitu. Itu pertama prinsip yang harus kita pahami. Lalu yang kedua, kalau dalam syariah kita paham bahwa investasi itu kan ada risiko. Artinya dia bisa menguntungkan dan dia juga bisa rugi. Barang siapa yang dia berani menanggung kerugian, maka dia berhak dengan keuntungan. Nah, resiko ini harus kita coba kembalikan ke diri kita. Seperti apa sih sebenarnya profil resiko saya? Apakah saya seorang yang agresif, apakah moderat, ataukah saya seorang konservatif? Baru kita memilih produk investasinya. Itu satu. Yang kedua, sekarang juga sedang mulai marak yang namanya investasi yang berdampak. Dan ini anak-anak milenial, generasi Z yang biasanya menyuarakan bahwa setiap uang yang kita keluarkan, 1 juta, 2 juta, itu harus memberikan dampak ke masyarakat atau ke lingkungan, dan paling tidak merusak lingkungan. Sehingga orientasinya tidak hanya cuan, kembalinya sekian persen gitu ya, halal, legal, logis, tapi juga kita melihat dampaknya ke masyarakat, ke lingkungan itu apa gitu. Nah, sekarang misalnya ada satu instrumen investasi yang dari pemerintah, itu suku hijau, itu memberikan dampak ke lingkungan yang bisa diukur. Nah, anak-anak muda cenderung mengarah ke sana untuk investasinya begitu. Oke, baik. Intinya yang berimpact atau berdampak positif ya. Berbicara mengenai Betul. impact atau dampak positif juga, yang kita inginkan kan Ramadan ini penuh berkah. Jadi bisa dijadikan sebagai wadah atau momentum untuk membentuk kebiasaan
finansial yang baik tentunya. Dan ini tidak hanya berhenti di Ramadan saja, tapi juga berlanjut di bulan berikutnya, sampai kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Nah, bagaimana ini harus mindset kita supaya tadi Mas Greg sampaikan mindful finance itu bisa membentuk mindful finance tidak hanya berhenti pada saat Ramadan, namun ini juga berlanjut nih, Mas. Ya, satu metode pembentukan habit terutama untuk finansial begitu ya. Jadi 30 hari ini atau taruhlah 40 hari karena ada 10 hari atau 6 hari di Lebaran begitu ya. 40 hari ini kita gunakan untuk membentuk kebiasaan yang baru gitu. Nah, 11 bulan berikutnya itu adalah pembuktian apakah yang kemarin kita lakukan itu terbukti menjadi habit. Karena menurut penelitian pembentukan habit itu ada yang hanya 18 hari, ada yang 200-an lebih hari. Artinya orang-orang berbeda-beda. Tapi paling tidak pada saat Ramadan ini justru momentum yang sangat tepat untuk orang-orang menerapkan resolusinya gitu ya. Kemudian mereka yang ingin membentuk habit yang baru, mindful finance, kemudian misalnya nanti pas Lebaran atau pas puasa lah gitu ya, kita makan gitu ya, kita pastikan bahwa kita makan dan kita habiskan, kita beli, kita habiskan gitu. Karena faktanya ketika Lebaran, ketika Ramadan, sampah makanan itu meningkat. Nah, saya pikir ini kontraproduktif dengan semangat Ramadan gitu ya. Kemudian juga seperti itu kalau kita bicara soal pakaian, fast fashion gitu ya, yang hanya dipakai satu kali pada saat Lebaran, kemudian dimuseumkan. Nah, artinya guna dalam berpakaian itu. Nah, ini yang menurut saya kita fokuskan ke Ramadan kali ini. Betul kita beribadah meningkat, tapi juga ibadah horizontal ke masyarakat, kemudian perbaikan diri lebih sustainable begitu, itu harus juga dikedepankan. Sehingga nanti setelah Lebaran 11 bulan kemudian itu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab gitu. Oke. Iya, ini terkait dengan tadi Mas Greg sampaikan membeli pakaian baru, semuanya serba baru, itu yang kadang-kadang menjadi tradisi yang sepertinya ditangkap salah kaprah nih oleh masyarakat kita, padahal mungkin itu sebenarnya tidak perlu. Bagaimana kemudian bisa mengenyampingkan itu, kemudian fokus pada prioritas kita sesuai dengan tema kita malam hari ini, agar keuangan tidak tekor saat Ramadan, Mas Greg? Ya, banyak sekali tipsnya ya. Antara lain misalnya kalau kita mau beli sesuatu, kita harus melihat apakah kita benar-benar membutuhkan. Apakah di rumah itu masih ada gitu ya. Artinya tidak harus selalu baru gitu. Kita diperintahkan misalnya kita menggunakan pakaian bagus, kita menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Tetapi juga kita harus melihat apakah ada fungsi yang bisa dimaksimalkan dari yang sudah kita miliki gitu. Misalnya soal pakaian, soal sepatu, karena khawatirnya tadi kalau kita bicara dari perspektif keuangan, return on investment dari pakaian-pakaian ini gitu ya, itu tidak kembali kalau hanya dipakai hanya pas Lebaran. Karena rata-rata belanja pas Lebaran itu kan biasanya barang-barang yang seasonal begitu ya. Oh, baju-baju kurung begitu, kemudian baju-baju yang hanya bisa dipakai saat Lebaran. Nah, itu sayang sekali begitu. Kemudian makanan juga begitu. Kalau Lebaran kita biasanya atau terpuasa puasa buka puasa, kita kalap beli ini beli itu, macet beli di kaki lima dan lain-lain. Ternyata nggak dimakan, akhirnya dibuang paginya. Nah, jadi menurut saya ini juga harus kita batasi dengan cara tadi budgeting dulu gitu ya. Kemudian memastikan bahwa apa yang kita beli itu kita makan, apa yang kita beli itu kita gunakan tidak hanya sekali gitu. Oke, ini yang harus kita camkan selama bulan Ramadan, jangan sampai kita tekor gitu ya saat Ramadan. Jadikan Ramadan yang penuh berkah. Terima kasih Mas Greget Kalabuana, spesialis keuangan syariah. Menarik sekali diskusinya, mudah-mudahan kita bisa membuka diskusi yang lebih panjang lagi ya di lain waktu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.